Saudara, tidak terasa arus balik sudah di depan mata, sejumlah persiapan dilakukan di setiap jalur mudik, termasuk di Pelabuhan Bakauni. Nah, saat ini saya berkesempatan melihat langsung layar pemantau di posko terpadu Pelabuhan Bakauni, dan seperti inilah situasinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin. Bapak, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Dian, sehat. Oke, sehat Bapak. Pak, ini bisa disampaikan titik-titik mana saja Pak yang dipantau di Command Center ini? Oke, jadi kita sekarang ada di posko terpadu, tepatnya di Seaport Bakahuni, yang kemudian di sini kita memonitor dari beberapa layar ya. Yang satu ini kita memonitor secara umum terkait dengan situasi Bakahuni. Kemudian di layar satunya itu kita memonitor tentang arus kapal yang ada di Bakahuni serta di Merak dalam perjalanannya, itu melalui GPS-nya. Nah, kemudian di pojok kanan kita melihat dari situasi arus jalan tol, harusnya begitu. Kemudian yang di bawah ini adalah Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak, yang kemudian ini juga Pelabuhan Bakahuni. Di sana ada Gunung Merapi dan angin ya. Jadi kita bisa melihat gelombangnya di situ. Oke. Nah, jadi semua ini kita lakukan monitor, nanti diawaki dari teman-teman personil kita, baik dari Polres dan Polda, yang kemudian nanti dievaluasi apakah berdampak terhadap gangguan ataupun kenyamanan dalam perjalanan nantinya. Oke. Nah, itu kita lakukan. Nah, kita fokus tentunya kan ke CCTV yang ada di jalur Baxter, Bakahuni, Terbanggi. Tetapi kita bisa monitor tuh mulai dari Aceh, terus kemudian Pekanbaru Riau sampai dengan ke Lampung. Jadi itu yang kita monitor. Arus pergerakannya itu ya Pak, mulai dari Aceh, pemudik itu ya. Benar. Pak, tapi ini titik mana sih yang paling krusial atau paling prioritas dipantau? Misalnya paling rawan terjadi kemacetan, kepadatan. Ini ada titik khusus yang paling dipantau? Itu yang tadi disampaikan. Jadi di jalur tol ya, jalur tol khususnya mulai dari kilometer 87 sampai dengan kilometer 20B, jalur B-nya. Nah, paling banyak itu nanti di 20B. Nah, tetapi kita juga tidak melupakan ada dua sisi jalan lintas umum. Seperti misalnya lintas Sumatera, kemudian lintas timur. Nah, tapi lebih banyak nanti kendaraan roda 2 itu di lintas Sumateranya, jalan teng di situ. Karena kan mereka kan teman-teman kita kan nggak bisa naik tol ya kalau roda 2 ya. Jadi akan terpusat di situ juga. Nah, otomatis kita juga melihat dari sisi kendaraan roda 2-nya. Nah, terkait dengan kesiapan kita melakukan pemeriksaan kendaraan. Yang dilakukan pemeriksaan itu bukan surat-suratnya, tetapi melainkan tiket. Tiket meyakinkan bahwa saudara-saudara kita yang akan nanti tiba di Bakahuni ini sudah memiliki tiket. Jangan sampai nanti tidak memiliki tiket. Karena kalau teman-teman ataupun saudara-saudara kita tiba di sini ternyata mereka nggak memiliki tiket, akan menjadi hambatan buat yang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, untuk itu kita memastikan bahwa saudara kita yang akan melakukan penyeberangan ke Merak itu sudah memiliki tiket. Oke, Pak. Tapi tadi kan ada sejumlah titik yang dipantau, misalnya jalan-jalan tol. Kemudian juga ini menuju masuk ke pelabuhan ya, Pak. Nah, adakah rekayasa yang disiapkan nantinya dilakukan jika terpantau padat, terpantau macet dan lain sebagainya? Oke, jadi kami bersama dengan ASDP khususnya dan teman-teman Gapasgap, terus teman-teman KSOP juga, kita udah sepakat. Kita siapin ini jauh-jauh hari nih, bahwa Pelabuhan Bakahuni ini kita buat namanya rekayasa lalu lintas. Jadi bagaimana sih alurnya gitu loh. Nah, itu udah kita buat. Nah, di tahun 2023 ini kita sudah melakukan beberapa revisi mengacu terhadap 2022 kemarin. Kita lihat dong evaluasinya seperti apa. Nah, salah satunya itu adalah pembedaan ataupun lokasi khusus terhadap beberapa kendaraan, seperti misalnya bus. Kalau bus itu ada di dermaga eksekutif, tetapi di lapangan ataupun parkir bagian baratnya. Kemudian sisi baratnya lagi adalah kendaraan sisi timurnya itu kendaraan roda 4 yang biasa. Nah, itulah perbedaan salah satunya. Kemudian kita mengacu dari tahun yang lalu juga, 2022, bahwa kanalisasi terhadap kendaraan roda 2 itu kita mulai dari sejak Jalin Sumatera.
Nah, ketika jalur Sumatera itu masuk, kemudian nanti di bawah flyover itu sudah ada petugas-petugas yang untuk mengarahkan. Nah, kemudian dari situ sudah terjadi kanalisasi untuk masuk ke daerah pelabuhan. Setelah masuk ke daerah pelabuhan, dia punya toll gate-nya sudah beda, Mbak. Kalau biasanya kita masuk ke reguler, toll gate reguler kendaraan roda 2. Kalau ini sudah ada toll gate-nya sendiri. Dari teman-teman SDP itu mempersiapkan 6 toll gate cadangan. Jadi biar cepat. Biasanya 1, ini dibuat 6. Begitu. Jadi kita sudah siapkan kanal untuk kendaraan roda 2 beserta fasilitasnya supaya teman-teman kita yang menyeberang nanti nggak panas, kita siapkan tenda. Terus di situ juga ada pelayanan kesehatan, laktasi ya. Jadi kita siap dari Pemda Lampung Selatan dan Polres serta Kodim juga udah siap seperti kesehatannya. Itu sejumlah fasilitas. Ya, kalau personel yang diterjunkan Pak untuk mengawal titik-titik lokasi? Jadi secara keseluruhan kami Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 bersama dengan Pemda, total keseluruhan itu 681 personel yang kita libatkan. Itu untuk Lampung Selatan. Ditambah lagi beberapa teman-teman dari Polda ya untuk mengisi Lampung Selatan sendiri gitu loh. Kurang lebih berapa? 1000 nyampe? Lebih. Oh, lebih dari 1000 personil yang terjunkan. Pak, tadi terlupa, apakah nanti akan ada rencana misalnya kontraflow atau seperti apa gitu? Perlu nggak sih kira-kira kalau di jalur Bakauni ini? Kalau di tahun 2022 ya, kita akan berkaca di sana. Saya belum pernah melakukan kontraflow. Kenapa? Karena terus terang di Lampung ini, khususnya Lampung Selatan, sarana prasarananya memadai ya. Mulai dari jalan tolnya, terus kemudian arterinya juga, serta fasilitas yang ada di Pelabuhan Bakahuni itu sudah cukup memadai, sudah oke. Tinggal lagi bagaimana kita mengatur itu menjadi hal yang baik. Artinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat teman-teman kita atau saudara kita yang akan melakukan penyeberangan. Berarti ini 100% yakin bahwa persiapannya sudah matang untuk menghadapi arus balik. Insya Allah sudah bisa. Pak, terima kasih sudah bercerita bersama Kompas TV. Sehat selalu, Pak Kapolres Lampung Selatan. Saudara, itu dia sejumlah persiapan yang dilakukan di Pelabuhan Bakahuni. Kita harapkan perjalanan arus balik ini bisa lancar sehingga memberi kenyamanan bagi para pemudik. Dian Silitonga, Yohan Bagja, Kompas TV, Lampung. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.